Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, saya Febri Ayu Kirana menyatakan setuju dengan mosi 2 lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Definisi pembelajaran klasik adalah pendekatan yang menempatkan guru sebagai pusat pengajaran. Guru menyampaikan materi secara langsung dan sistematis. Siswa menerima pengetahuan melalui ceramah atau diskusi terstruktur. Metode ini efisien dan sudah teruji efektivitasnya. Sedangkan model pembelajaran progresif merupakan pendekatan dalam proses yang memberikan ruang bagi siswa untuk aktif berpartisipasi, mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, serta belajar mandiri dan kolaboratif. Namun, pada praktiknya, model ini masih menyisakan banyak kelemahan serius, terutama di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, berbagai fakta. Yang pertama, pada pembelajaran klasik peran guru lebih dominan dalam menyampaikan materi. Guru menjelaskan secara menyeluruh, menuntun langkah demi langkah, sehingga siswa benar-benar bisa memahami konsep dasar. Sedangkan pada pembelajaran progresif, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Pakar Universitas Brawijaya sudah menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka masih jauh efektif dibandingkan pembelajaran daring, yang dimana guru hanya mengirimkan materi saja, karena sebagian materi membutuhkan penjelasan langsung agar semua bisa dipahami sepenuhnya. Dan yang kedua adalah pembelajaran progresif banyak bertumpu pada teknologi digital yang berfokus pada siswa. Padahal tidak semua sekolah itu memiliki akses yang merata, perangkat dan juga internet, terutama di daerah-daerah terpencil. Dewan Juri yang terhormat, bayangkan jika sekolah dan siswa tidak memiliki fasilitas yang memadai, bagaimana mereka bisa mengikuti modal pembelajaran progresif yang mengandalkan digital? Hal ini justru memperlebar kesenjangan pendidikan. Ini sesuai dengan fakta dari laman IDN Times Indonesia yang menghadapi kesenjangan digital antara kota dan juga desa. Di Jakarta, akses internet mencapai 85%, sedangkan di Papua hanya mencapai 26%. Yang ketiga, menurut jurnal UNESCO tahun 2023, penggunaan teknologi dalam pembelajaran progresif meningkatkan resiko penurunan capaian belajar siswa, distraksi siswa, hingga persoalan integritas akademik. Fakta di lapangan menunjukkan banyak peserta didik yang mengandalkan AI untuk menyelesaikan tugas tanpa memahami prosesnya. Bahkan menyalahgunakan kesempatan belajar untuk membuka platform lain seperti hiburan ataupun permainan. Guru pun terkadang mengganti peran tatap muka dengan sekedar memberikan materi melalui perangkat yang jelas tidak ideal dalam dunia pendidikan. Keempat, riset Semeru, riset report nomor 2 juga menegaskan bahwa pembelajaran progresif seringkali hanya mengubah cara tanpa memperbaiki mutu pendidikan. Ketidaksiapan infrastruktur, keterampilan guru yang belum merata, serta konten pembelajaran yang belum memadai, yang rendah kualitasnya, membuat model progresif lebih membebani daripada membantu memperbaiki, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Yang kelima, UNICEF Indonesia juga menemukan persoalan lain seperti konten belajar daring yang dangkal, keterampilan digital yang siswa yang tidak merata, dan dukungan guru yang terbatas. Konsekuensinya, Dewan Juri, siswa hanya mengerjakan tugas saja tanpa benar-benar memahami konsep dasar seperti apa, belum memahami efisiensi pembelajaran itu seperti apa. Hadirin sekalian, pembelajaran klasik justru lebih menekankan interaksi langsung antara guru dan juga siswa, kedisiplinan dan pendampingan yang lebih intensif. Dengan cara ini, siswa bukan hanya memahami materi, tetapi juga membangun karakter, sikap hormat, dan keteraturan. Model klasik ini telah terbukti melahirkan generasi berprestasi di sekolah-sekolah unggul di Indonesia. Oleh karena itu, saya menegaskan kembali bahwa pembelajaran klasik lebih ideal dibandingkan pembelajaran progresif. Tanpa jaminan akses setara, peningkatan kapasitas guru, serta pengawasan yang ketat, pembelajaran progresif hanya akan memperlebar kesenjangan dan memperlemah kualitas pendidikan. Pendidikan yang baik harus berlandaskan proses yang manusiawi, efektif, dan teruji. Terima kasih.